Ustaz di SMA. Bahagia pula teman-teman perguruan. Langsung saja masuk pembahasan untuk mempersingkat waktu. Teman saya belum masuk kayaknya. Apa langsung saja? Kalau boleh ada yang membantu yang PDF yang saya kirim di grup itu. Ustadz Adit bisa bantu ini tampilkan layar. Gimana Mas Adit, bisa nggak? Bentar, ini agak error punya saya. Halo Mas Ivan udah masuk atau belum ini? Mungkin langsung saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah membahas tentang fi'il mudhari' disusun untuk memenuhi tugas-tugas teman saya, ada saya, terus ada Mbak Yasida tapi Bana. Terus kata pengantar, di dalam makalah ada kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur telah memberikan rahmat serta karunia kepada kami sehingga kami mampu menyelesaikan makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tertularkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak Subhanahu wa ta'ala senantiasa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad
kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai disiplin ilmu pun dikaji baik yang salaf maupun yang modern untuk bisa lebih mengenali dan memahami Islam secara sempurna sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Kita kaum muslim memaklumi bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Setiap muslim yang bermaksud menyelami ajaran agama Islam yang sebenarnya dan lebih mendalami, tiada jalan kecuali harus mampu menggali dari sumber asalnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, menurut kaidah hukum Islam, mengerti akan ilmu nahwu bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran adalah hukumnya fardu ain. Di antara ilmu nahwu adalah fi'il mudhari' yang akan kita bahas. Terus lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah, bagaimana pengertian fi'il mudhari', apa ciri-ciri fi'il mudhari', bagaimana bentuk fi'il mudhari'. Dan tujuannya yaitu mengetahui pengertian fi'il mudhari', 2 mengetahui ciri-ciri fi'il mudhari', 3 mengetahui bentuk fi'il mudhari'. Lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Pembahasan pengertian fi'il mudhari'. Pengertian fi'il mudhari' sesuai kaidah tentang Tidak ada suaranya, nggak kedengeran. Ustaz. Lanjut pembahasan kedua, yaitu pembahasan pengertian fi'il mudhari'. Dengar ya Ustaz? Ya, ada. Pengertian fi'il mudhari' sesuai kaidah, arti kata fi'il mudhari' berasal dari 2 kata, yaitu fi'il dan mudhari'. Yang fi'il yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bizamanin wada'an, yaitu kalimat yang menunjukkan arti pada dirinya dan disertai waktu dalam buktinya. Ya. Terus yang kedua yaitu ada fi'il mudhari', berarti yang mudhari'nya, yaitu kata kerja bentuk sedang atau akan. Berarti kata kerja yang sedang kita lakukan atau kata kerja yang akan dilakukan atau akan dilakukan. Tuh. Kata kerja menunjukkan bentuk kejadian saat berlangsung atau akan berlangsung di masa pelaku atau setelahnya, yaitu seperti tadi ya. Terus lanjut ke ciri-ciri fi'il mudhari'. Ini saya mengutip dari kitab Kailani, amal mudhari'u fahuwa kana awaluhu ihdaz zawaidi al-arba'i wa hiya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u yajma'uha anaitu au anaita au na'ti. Ciri-ciri kalimah fi'il mudhari' adalah dimulai dengan huruf mudhari'ah yang 4, yaitu ada alif atau hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Untuk yang pertama ada huruf mudhari'ah hamzah, dipakai untuk mutakalim atau pembicara atau bahasanya itu saya, kita, saya.
orang pertama. Contohnya seperti adribu, saya memukul. Terus yang kedua ada huruf mudhoro'ah nun, dipakai untuk mutakallim ma'al ghair, atau pembicara atau orang yang pertama jamak. Berarti orang pertama tapi jamak, banyak orang, atau bisa disebut dengan kami. Contoh seperti halnya nadribu, kita memukul. Untuk ketiga yaitu ada huruf mudhoro'ah ya, dipakai untuk ghaib, muzakkar atau orang ketiga, tunggal, dual atau jamak, dia atau mereka. Nah, ini ada baik nanti ghaib, muzakkar, orang ketiga, ya berarti orang ketiga, orang yang ghaib, orang yang tidak ada orangnya. Berarti orang yang kita bicarakan. Contohnya seperti yadribna, yadribu, yadribani, yadribuna. Terus yang ketiga, yang keempat ada huruf mudhoro'ah ta, dipakai untuk mukhatab secara mutlak. Orang kedua mal atau female. Berarti untuk orang yang kita ajak bicara, mukhatab. Juga dipakai untuk orang ketiga, female, tunggal, dan dual. Berarti juga untuk dhamir ghaib, orang ketiga. Contohnya seperti halnya tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribna. Lanjut ciri fi'il mudhari' yang kedua, yaitu ada ini saya ngambil dari kitab Jurumiyah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa. Jadi kalimat fi'il itu dapat diketahui ciri-cirinya itu dari tiga ini. Yang pertama itu ada qad. Qad itu contohnya seperti halnya qad yaqumu zaidun. Jadi ada perbedaan antara qad yang masuk pada fi'il madhi dan qad yang masuk pada fi'il mudhari'. Untuk qad yang masuk pada fi'il madhi itu mempunyai makna tahqiq atau sesuatu yang lebih meyakinkan. Seperti halnya contoh qad qoma, sungguh Zaid, qad qoma, sungguh berdiri. Jadi memang tahqiq. Tapi untuk qad yang masuk pada fi'il mudhari' ini mempunyai makna terkadang. Qad yaqumu zaidun. Terkadang Zaid yakin sedang berdiri. Qad qoma ya zaidun, qad yaqumu zaidun, terkadang Zaid berdiri. Lanjut yang sin. Sin artinya sebentar lagi. Contohnya sayaqulu sufaha'u. Sayaqulu. Sebentar lagi akan berkata orang-orang bodoh. Sin ini menunjukkan zaman sedang atau waktu yang akan datang. Berarti waktu yang akan berlangsung, waktu yang akan datang. Lanjut ke saufa. Saufa artinya agar atau supaya. Contohnya seperti saufa ta'lamuna, agar supaya tahu kamu semua, menunjukkan waktu yang akan datang. Tetapi agak lama hingga dimaknai agar atau supaya atau esok lusa dan lanjutannya. Dan fi'il mudhari' ini, dan fi'il mudhari' dapat dipastikan kejadian itu terjadi saat berlangsung. Berarti kejadian itu terjadi saat ini, sekarang, dengan dimasukkannya lam taukid dan ma nafi. Seperti contoh qala inni layahzununi an tadhhabu bi. Berkata Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku. Terus yang kedua, wa ma tadri nafsum madza taksifu wa wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok.
dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia mati. Dia akan mati. Terus yang keempat, ini fi'il mudhari' ini bisa dipastikan kejadiannya itu terjadi akan berlangsung. Berarti waktunya mempunyai zaman mustakbal yang akan datang, langsung dengan dimasukkannya lan, an, dan in. Seperti contoh qala rabbi arini anzur ilaika qala lan taroni. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Nah, di sini lafadz lantaroni ini mempunyai makna mustakbal. Ya. Terus contoh wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini mempunyai makna zaman mustakbal. Terus wa yatafarraqa yughnillahu min sa'ati. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Nah, ini untuk bentuk-bentuk fi'il mudhari'. Mungkin akan disampaikan oleh teman saya, Ivan Maulana. Apakah sudah masuk dia? Mas Ivan? Iya, Mas Robani. Langsung saja, Mas. Selanjutnya bentuk fi'il mudhari'. Afwan Ustaz, nggak bisa buka kamera karena kamera laptopnya lagi rusak. Bentuk fi'il mudhari' mempunyai 14 bentuk sesuai dengan banyaknya dhamir atau pelaku. Dhamir itu berfungsi sebagai fa'il atau pelaku dengan mengambil contoh kata yadribu. Maka terdapat 14 bentuk sebagai berikut. 1 huwa yadrib. 1 huwa, dhamir huwa dengan fi'il mudhari' yadribu dengan arti dia laki-laki sedang atau akan memukul. Letaknya ada di akhir kata. Yang kedua, huma yadribani, keduanya laki-laki sedang atau akan memukul. Terdapat di akhir kata ani. Yang ketiga, huma yadribuna, mereka laki-laki sedang atau akan memukul. Hurufnya una letak perubahan di akhir kata. Yang keempat, hiya yadribuna, dia perempuan sedang atau akan memukul. Perubahannya di awal kata. Yang kelima, huma tadribani, keduanya perempuan sedang atau akan memukul. Letak perubahan ada di awal dan akhir kata. Yang keenam, huna yadribna, mereka perempuan sedang atau akan memukul. Letak perubahan awal dan akhir. Yang ketujuh, anta tadribuna, kamu laki-laki sedang atau akan memukul. Hurufnya ta, letak perubahan di awal kata. Yang kedelapan, antuma tadribani,
kalian laki-laki sedang atau akan kamu laki-laki sedang atau akan memukul. Beban di awal kata. Yang ke-9, antum tadribuna, kalian laki-laki sedang atau akan memukul. Letak perubahan di awal dan akhir kata-kata, akhir kalimat. Yang ke-10, anti tadribuna, kamu perempuan sedang atau akan memukul. Letak perubahan awal dan akhir. Yang ke-11, antuma tadribani, kalian perempuan sedang atau akan memukul. Letak perubahan di awal dan akhir. Yang ke-12, antuna tadribna, kalian perempuan sedang atau akan memukul. Letak perubahan di awal dan akhir. Yang ke-13, ana adribna, saya sedang atau akan memukul. Letak perubahan di awal. Yang terakhir, nahnu nadribu, kami kita sedang atau akan memukul. Letak perubahan di awal kata. Syukron. Selanjutnya akan dilanjutkan ke oleh Mas Rubani. Moga Mas Rubani. Mas Ainun Rabbani. Kesimpulan bab 3 penutup, kesimpulan fi'il mudhari itu sendiri adalah kata kerja bentuk sedang atau akan. Berarti mempunyai makna zaman hal dan mustakbal. Atau kerja menunjukkan bentuk kejadian saat berlangsung atau akan berlangsung di masa pelaku atau setelahnya. Ya seperti itu ya. Berarti fi'il mudhari itu mempunyai dua kata kerja. Yang pertama mempunyai kata kerja hal, yang kedua yaitu mustakbal yang akan datang, sekarang dan yang akan datang. Terus ciri-ciri kalimat fi'il mudhari adalah dimulai dengan huruf mudhari'ah yang 4. Ana itu disingkat menjadi ana itu. Kalimat fi'il akan diketahui dengan adanya qad, sin, fa. Fi'il mudhari dapat dipastikan kejadian itu terjadi saat berlangsung. Berarti sekarang dengan dimasukkannya lam taukid dan ma nafi. Dan dapat juga fi'il mudhari dipastikan kejadian itu terjadi akan berlangsung, berarti mempunyai makna mustakbal dengan dimasukkannya lan, dan in. Terus fi'il mudhari mempunyai 14 bentuk sesuai dengan banyaknya dhamir seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Ivan tadi. Ada yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribana, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribuna, tadribani, adribna, tadribna, adribu, nadribu. Saran, demikian sedikit uraian tentang fi'il mudhari tersebut. Tentunya tulisan ini masih sangat jauh untuk mengungkap secara detail dan sempurna tentang fi'il mudhari. Untuk itu penulis yakin makalah ini masih membutuhkan banyak koreksi dan masukan. Sebagai penutup, penulis harap makalah ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Sekian dari saya. Ini apakah langsung dibuka sesi tanya jawab atau lanjut ke pemakalah berikutnya, Ustadz? Dilanjut saja dulu, nanti tanya jawabnya di sesi akhir. Silakan. Terima kasih Mas Ainun dan Irfan. Silakan pemakalah yang selanjutnya. Pemakalah selanjutnya. Udah gak? Siapa pemakalah selanjutnya? Namanya siapa?
Kelompok 7 ya? 6. Baik, selanjutnya kelompok 8. Kelompok 8 ya? Ada tidak? Siapa? Kelompok 8. Ada atau tidak? Udah, silahkan dibuka pertanyaan dulu aja. Benar. Gimana ini kelompok 8? Kan udah dikasih tahu kemarin bahwa sekarang 2 kelompok. Mana nih? Udah konfirmasi? Untuk teman-teman tambahan mungkin bisa diutarakan. Gimana teman-teman? Apakah ada yang bertanya terkait fi'il mudhari'? Maaf, saya Mas Sarah. Mau ingin menambahkan sedikit. Ya boleh. Ya, silakan. Pernah belajar sih tentang yang itu huruf mudhara'ah kan. Nunnya itu ada terbagi menjadi 2 lagi, yaitu mutakalim ma'al ghair. Itu tadi mutakalim ma'al ghair itu untuk orang banyak yang jamak, tapi untuk dikhususkan untuk orang aja yang berbicara, tapi untuk mewakili semuanya. Sedangkan menurut yang keduanya muazzam nafsah itu khusus untuk Allah saja. Kata kami, tapi kata kami itu untuk khusus Allah saja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk siapa tadi? Mbak Mesaroh ya. Jadi ada ini, berarti ada mutakalim al-ghair, ada mutakalim mu'adzam nafsah. Berarti yang mutakalim ma'al ghair berarti untuk mutakalim ma'al ghair beserta orang lain, ya kan gitu. Berarti mempunyai makna kita. Dan untuk mu'adzam nafsah berarti untuk mengagungkan dirinya sendiri. Berarti yang dimaksud yaitu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah ada yang bertanya lagi atau ada yang menambahi lagi? Assalamualaikum. Ustaz. Ainun Arabani. Waalaikumsalam. Ditanya Ustaz Arabani, metode sederhana untuk orang awam untuk mempelajari dan rumus-rumus terkait yang tadi seperti nadom fa'ala yaf'uluna. Apakah ada cara metode lain atau harus yang seperti ini untuk yang sederhana aja? Terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk Mas Adib ya. Jadi mungkin saya kurang tahu ya. Soalnya kan dari pondok pesantren dulu itu ya metodenya ya disuruh menghafalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Terus ada yang ada tasrif lugawi, ada yang tasrif istilahi gitu. Jadi saya belum bisa menemukan metode atau belum nemu di lain pondok pesantren mungkin metode yang seperti Mas Adit harapkan. Mungkin untuk pandangan dari Bapak dosen mungkin ada sedikit paham lah, sedikit tahu ada metode apa enggak gitu. Yang untuk orang awam cocok gitu. Terima kasih.
Ya, silakan barangkali yang lain dulu ada yang bertanya lagi atau gimana. Mungkin teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya atau tidak? Izin mau bertanya, Mas Ainun Naim. Tadi kan disebutkan bahwasanya kan untuk mengetahui tanda-tandanya fi'il mudhari kan dengan ciri-cirinya kan dengan Anita, terus sama bisa diketahui dengan qad, sin, saufa, dan tak ta'nis. Untuk membedakan mana itu terkait dengan qad fi'il madi sama fi'il mudhari, terus dan juga perbedaan antara sin dan saufa sama kegunaannya itu seperti apa ya Mas? Mungkin cuma itu yang saya tanyakan. Ya, silakan jawab. Pemakalah. Baik, terima kasih untuk Mas Lukmanul Hakim. Jadi tadi pertanyaannya terkait perbedaan antara qad yang masuk pada fi'il madi dan qad yang masuk pada fi'il mudhari, dan sin dan saufa, ciri apa kriteria yang masuk pada fi'il mudhari tadi ya, seperti itu. Bentar. Mungkin sambil mencari referensi ya, apakah yang lain ada yang tahu mungkin, ataukah ada yang bertanya lagi? Saya jawab aja. Biar itu ya, supaya jam 5 kita selesai. Jadi, untuk yang pertama tadi, terkait metode untuk bagaimana supaya awam bisa mudah ataupun bisa dengan gampang dengan cara yang paling praktis untuk mempelajari fi'il mudhari. Sejauh ini ya mungkin banyak bermunculan metode-metode untuk belajar ilmu nahwu, karena seseorang tidak mungkin hanya ingin mempelajari ilmu nahwu di bagian tertentu, contohnya ingin mempelajari fi'il mudhari'nya saja. Tidak akan paham terkait fi'il mudhari jika dia tidak paham apa fi'il dulu, dan dia tidak tahu fi'il kalau dia tidak tahu tentang bagian mana isim, mana fi'il, mana huruf, dan kembali semua kepada awal, yaitu tentang kalam. Intinya berarti kalau ingin mempelajari fi'il mudhari, nah, maka harus belajar dari awal sampai akhir satu kitab ataupun satu fan ilmu, yaitu tentang nahwu. Nah, terkait metode banyak sekali ya, sekarang ada metode mungkin salah satunya amsilati, ataupun metode itu lagi itu ada yang paling terkenal itu saya lupa. Nah, intinya kembali kepada metode belajar. Kalau misalkan dalam satu kitab jurumiyah, berarti itu metode salaf kan, metode zaman dulu. Tapi sampai sekarang metode kita mempelajari jurumiyah ataupun metode mempelajari mutamimatul jurumiyah ataupun amsilah tasrifiyah ataupun tadi kailani ataupun matan bina ya, dari kitab-kitab itu kita bisa belajar mengetahui dengan simpel. Jadi kitab-kitab yang kecil itu memang sudah kitab yang simpel untuk belajar nahwu, termasuk di dalamnya fi'il mudhari ya. Jadi jika ditanya metode apa yang paling gampang, yaitu belajar dengan tekun. Itu metode yang paling pas. Semudah apapun metode yang ditawarkan, jika tidak belajar dengan tekun tidak akan bisa.
Dan salah satu ketika belajar dengan tekun pasti akan melalui dengan metode tasrif tadi itu. Yapulu, yapulani, yapuluna, tapulu, tapulina, tapulna, dan seterusnya sampai ananahnu, sampai apalu, ya apala, sampai apulu, yapulu, napulu, ya. Nah, itu udah masyhur sekali tuh. Sejauh ini pas metode-metode untuk menghafalkan fi'il mudhari, memahami fi'il mudhari, rata-rata dari metode zaman dulu sampai zaman sekarang itu metode tasrifan itu salah satu metode yang sering digunakan dan paling gampang digunakan, bahkan dilakukan. Ya. Dan metode tasrifiyah tersebut ada di dalam tahapan mempelajari ilmu nahwu. Salah satunya adalah fi'il mudhari. Jadi intinya kembali kepada diri sendiri. Jika ingin belajar memperdalam, baik itu mempelajari aksirat tasrifiyah ataupun buku-buku terkait nahwu, insya Allah akan bisa. Jadi silakan perbanyak membaca ataupun menghafal ya, terkait fi'il mudhari. Kemudian tadi yang menanyakan tentang kod, tentang bagaimana kod membedakan kod fi'il madi dengan fi'il mudhari. Kemudian apa bedanya sintanfis ya, disebut sintanfis dan saufa taswib. Kod ya, kod itu asalnya itu kod litahkik ya. Jadi istilah untuk kod ini disebut dengan kod litahkik. Kod yang menunjukkan untuk sebenar-benarnya. Sama dengan inna ya, kod maknanya sesungguhnya ataupun benar-benar. Ketika kod ini masuk kepada fi'il madi. Jika masuk kepada fi'il madi, maka kod ini akan bermakna sebenar-benarnya atau sesungguhnya. Contoh, kod doroba Zaidun amron. Betul-betul Zaid telah memukul Amr. Qad daraba Zaidun Amran. Betul-betul Zaid telah memukul Amran. Qad nasara Zaidun Amran. Betul-betul Zaid telah menolong Amr. Jadi kalau masuk kepada fi'il mudhari maka maknanya itu adalah benar-benar atau sesungguhnya. Dan jika qad itu masuk kepada fi'il mudhari maka berarti kadang-kadang atau ahyanan. Qad ahyanan. Kalau fi'il madi dia qad litahqiq, kalau masuk ke fi'il mudhari menjadi artinya ahyanan ataupun terkadang. Qad yansuru Zaidun amran. Zaid terkadang menolong Amr. Qad yakunu terkadang ada. Qad yadribu terkadang memukul. Kadang-kadang. Ya. Jadi qad itu terbagi dua ya. Kalau masuk ke fi'il madi berarti litahqiq untuk menunjukkan sesuatu kesungguh-sungguhan. Kalau pada fi'il mudhari untuk menunjukkan terkadang ataupun qadrus bermakna rubama, terkadang-kadang. Ya. Kemudian sin tanfis dan saufa taswib. Kalau fi'il mudhari dimasukkan sin tanfis, tadi udah dijelaskan pemakalah ya, udah bagus, bahwa menunjukkan akan tetapi waktunya dekat. Contoh, sayaji'u Zaidun. Zaid akan datang. Ternyata setelah diucapkan itu beberapa detik kemudian dia datang. Sangat dekat gitu. Hanya menunggu beberapa detik atau beberapa menit menggunakan sa. Contoh ditanya lagi, kamu akan kemana? Sa'adhabu ilal madrasah. Saya akan pergi ke sekolah. Ternyata ketika tidak lama dari ditanya itu, dia beberapa detik kemudian dia pergi. Jadi akan pakai sin itu, tapi akannya itu dekat. Hanya beberapa waktu saja. Tidak harus menunggu berhari-hari. Nah, kalau saufa itu waktu yang jauh dan tidak terhitung, ya, tidak terjangkau, tidak dapat dikira-kirakan. Dan ini saufa ini biasanya digunakan untuk menunjukkan hari kiamat. Contoh dalam Al-Quran, kalla saufa ta'lamun. Ya, tidak menggunakan sata'lamun, tapi saufa ta'lamun. Karena apa? Allah ingin menjelaskan bahwa
ketika manusia dilalaikan oleh harta kehidupan dunia dengan berbangga-bangga dengan harta yang dikumpulkan dan menyia-nyiakan nikmat umur yang diberikan oleh Allah kepadanya sehingga lupa beribadah, kata Allah balasannya lihat, kalla saufa ta'lam. Ingat sekali-kali, ingatlah, nanti kalian akan mengetahui balasan dari apa yang kalian kerjakan tersebut. Saufa ta'lam, kapan? Nanti di hari kiamat. Nah, makanya kan kiamat tidak tahu kapan, dan waktunya mungkin kalau dihitung jam atau hari bisa jadi waktu yang terjauh dan yang tidak bisa diketahui oleh manusia, sehingga tidak menggunakan sin. Tapi kalau menggunakan sata'lamun atau saya kulu supaha tadi diberikan contohnya. Karena pas waktu itu saya kulu supaha, Nabi Allah berfirman saya kulu supaha minal ladina. Orang Arab pas waktu itu, orang-orang musyrik Arab, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu kan kerjanya itu mengejek Nabi ya, bahwa Nabi itu orang supaha, orang Nabi dan pengikutnya itu supaha, orang-orang gila. Tapi padahal dibalas bahwa yang disebut supaha itu adalah orang-orang kafir Quraisy tersebut. Dan di ayat tersebut menggunakan sa karena kejadiannya pas waktu Nabi masih ada dan pada saat itu ketika awal Islam masuk, maka menggunakan sa, tidak menggunakan su. Jadi dicontohkan dalam Al-Quran, saupa itu biasanya digunakan untuk hari yang sangat jauh dan tidak terjangkau, seperti hari kiamat. Nah, itu ya. Kalau sin, tanfis, kalau saupa adalah taswif. Nah, saupa ini menjadi istilah juga, taswif ya, di istilah yang sangat buruk juga dalam istilah tasawuf ya. Akhlak ya, dalam akhlak. Ketika seseorang selalu mengakhirkan pekerjaan ataupun amalnya, dia selalu nanti saja, baru adzan, nanti saja sholatnya, aduh, nanti aja murojaahnya, masih males, nanti aja menghafal. Itu disebut taswif, menanti-nantikan sampai dia tidak memprediksi kapan mau dikerjakan. Itu ya. Tadi udah bagus ditambahkan oleh siapa, Maisarah Bugis ya. Maisarah Bugis ini tentang fa'il ya, fa'ilnya. Kalau menggunakan mutakalim ma'al ghair, mewakili semuanya orang ya. Tapi kalau untuk Allah itu menggunakan menunjukkan keagungan dirinya. Seperti contohnya banyak dalam Al-Quran, Allah selalu menggunakan tidak menggunakan. Nahnu nazzalna dzikra, inna anzalna. Anzalna itu kan kami telah menurunkan. Inna anzalna. Nahnu nazzalna dzikra wa laqad yassarna al-Qur'ana. Terus banyak sekali subhanalladzi banyak sekali pokoknya menggunakan dalam Al-Qur'an menunjukkan Allah, maka i'rabnya itu nahnunya mutakallim mu'azzam nafsah. Nah, mungkin itu saja para mahasiswa yang kami banggakan ya. Tidak apa-apa untuk kelompok 8 nanti bisa dilanjut minggu depan. Terima kasih untuk Mas Ainun dan Mas Ivan yang sudah presentasikan makalahnya dengan baik dan mengerjakan makalahnya dengan baik. Ya tentu saja kekurangan dan kelebihan pasti akan selalu ada, dan diusahakan untuk makalah-makalah yang lain semakin baik ya. Salah satu yang saya lihat itu mencolok itu pemakalah ini jarang sekali, bahkan hampir tidak ada ya, yang mengambil contoh dari Al-Quran supaya gampang dipahami. Contoh nih dalam Al-Quran ada kalimat ini. Contoh tadi seperti saupa. Tadi saya kulu dicontohkan tuh dalam Al-Quran ada juga awal juga saya kulu subhanahu minal ladina amanu minal ladina apa? Terus saufa ada dalam saufa ta'lamun kalau saufa ta'lamun. Terus setiap menerangkan sesuatu ambil contoh dalam Al-Quran ataupun dalam hadis supaya lebih gampang dipahami. Itu saja.
kita UTS kapan? Ya UTS ya, belum ya? UTS kapan? Ada yang tahu? Berarti kita sudah berjalan setengah dari jadwal ya. Karena kan kita 14 pertemuan, 14 makalah ya. Nah, kita udah 7 nih, berarti tinggal 7 lagi. Gak apa-apa, kita tunggu sambil nunggu UTS nanti. Berarti besok 2 ya. Kelompok 8 sama 9. Saya diingatkan 8, 9. Tidak apa-apa kita kalau selesai lebih awal. Bahkan nanti sebelum waktunya UTS lebih dari 7 makalah. Ataupun ketika datang waktu UAS, ternyata kita udah selesai duluan, tidak apa-apa. Berarti banyak waktu antum semua bisa murojaah hafalannya, mengulang kembali pelajarannya supaya lebih. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Udah paham tadi yang bertanya? Udah paham atau belum? Banyak di Al-Quran sekali, cuman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana kan film madi. Laqad kana, sesungguhnya betul-betul ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik. Hanya enggak qad yakunu, tapi laqad kana, enggak laqad yakunu. Karena untuk meyakinkan, qad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Qad aflahal mu'minun. Aflaha itu fi'il madhi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Benar-benar sesungguhnya. Seperti antum misalkan mengucapkan qad habbabtu ilaik. Aku betul-betul mencintaimu. Kalau qad uhibbu ilaik, aku terkadang mencintai, berarti bohong. Berarti qad. Nah, banyak di Al-Quran contohnya kalau kita baca-baca. Saran saya kalau terkait bahasa Arab ini, tadi ya hafalan tasrif, nasoroyan suruna surfawna nasirun wadaka mansur unsur la tansur, kemudian ke bawah nasoro terus ke nasorot nasorna, kemudian fi'il mudhari'nya ya pulani ya puluna, terus ke bawah. Kalau hafal itu sebenarnya dasar. Sayang banyak sekali, bahkan sampai ustadz pun banyak ya yang nggak hafal tasrifan. Sayang sekali, karena dengan modal tasrifan itu kita akan memudahkan menelisik suatu lafaz. Ini asalnya fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Nah, gitu ya. Fi'il mustaqbal. Dan misalkan ketika menemukan suatu kalimat bisa tahu, oh ini fi'il mudhari', oh ini fi'il madhi, oh ini maknanya ini, oh ini ya. Mungkin itu saja. Silakan pembekalan kita tutup saja karena udah jam 5. Terima kasih kepada Ustadz Fahmi. Semoga apa yang diberikan ilmunya semoga bermanfaat untuk kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Akhirul kalam, mari kita tutup kuliah sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Adit, jam berapa lagi kita kuliah? Sudah selesai. Sudah selesai. Aduh, tidak terasa sudah selesai. Hari Selasa ada webinar. Oh ya, Selasa ya. Oke. Siap, Selasa. Zoom yang ini? Ya, Zoom yang ini. Oke, siap. Selasa, teman-teman, siap. Yuk, assalamualaikum. Beres, Ibu.